Hello Blues, selamat datang kembali di channel Zona Chelsea Indonesia. Apa kabar kalian hari ini? Semoga tetap semangat dan selalu setia mengawal perkembangan klub kebanggaan kita. Pada episode kali ini, Zona Chelsea Indonesia akan membedah secara mendalam 3 kabar transfer yang pastinya sedang menjadi perbincangan hangat di berbagai media internasional. Kita tidak hanya bicara soal rumor permukaan, tetapi kita akan menguliti strategi manajemen, manuver agen, hingga pro kontra finansial yang terjadi di balik layar Stamford Bridge. Untuk memberikan gambaran singkat, hari ini kita punya 3 menu utama yang sangat padat. Yang pertama, ada kejutan luar biasa dari gelandang senior berpengalaman Granit Xhaka yang dilaporkan sudah mencapai kesepakatan lisan untuk bergabung dengan skuad asuhan Xabi Alonso di Chelsea. Lalu yang kedua, ada laporan eksklusif dari Spanyol mengenai perburuan serius Chelsea terhadap bek kiri Rayo Vallecano yang bernama Pep Chavarria sebagai bagian dari restrukturisasi sektor pertahanan kiri setelah kepergian Marco Kurela. Dan pembahasan ketiga, kita akan membahas nasib Cesare Casadei, sang wonderkid Chelsea yang tampil luar biasa di Serie A bersama Torino. Dikabarkan kubu The Blues ingin membawanya pulang ke Stamford Bridge lagi. Sebelum kita masuk ke pembahasan yang pertama, pastikan dulu teman-teman sudah klik tombol subscribe, lalu nyalakan lonceng notifikasi, dan jangan lupa like video ini. Dukungan kalian sangat berarti agar channel ini bisa terus berkembang dan menyajikan informasi berkualitas seputar Chelsea. Teman-teman juga bisa support channel ini dengan cara men-scan barcode yang ada di video atau klik link Saweria yang ada di kolom deskripsi dan kolom komentar. Tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita langsung masuk ke pembahasan yang pertama sebagai berikut. Kita mulai dari kabar yang benar-benar mengguncang bursa transfer musim panas ini. Mantan kapten Arsenal yang kini sedang membela Sunderland Granit Xhaka dilaporkan telah mencapai kesepakatan lisan atau verbal agreement secara personal dengan Chelsea. Teman-teman tidak salah mendengar, persyaratan pribadi antara pihak Xhaka dan manajemen The Blues kabarnya sudah sepenuhnya disepakati. Saat ini perwakilan Chelsea sedang berada dalam komunikasi langsung dengan pihak Sunderland untuk menegosiasikan struktur pembiayaan agar transfer ini bisa segera terrealisasi. Lantas, apa yang membuat transfer ini bergerak begitu cepat untuk mendapatkan kesepakatan personal? Jawabannya ada pada sosok sang manajer, yaitu Xabi Alonso. Sang juru taktik dikabarkan sangat mendorong manajemen Chelsea untuk bisa membawa Granit Xhaka ke Stamford Bridge. Xabi Alonso menilai Granit Xhaka sebagai kepingan puzzle yang hilang di lini tengah The Blues. Seorang pemimpin natural yang memiliki visi bermain luar biasa dan mentalitas juara yang sangat dibutuhkan skuad muda Chelsea saat ini. Dan yang membuat rumor transfer ini semakin menarik, Granit Xhaka sendirilah yang menjadi sosok paling agresif untuk mendorong agar transfer ini bisa segera terjadi. Granit Xhaka sangat berhasrat untuk bergabung dengan Chelsea, lalu bereuni dengan Xabi Alonso, dan kembali tinggal di kota London, kota yang sudah sangat akrab bagi keluarganya. Namun langkah ini tentu tidak berjalan mulus tanpa sebuah hambatan. Keputusan mendadak dari Granit Xhaka ini dikabarkan langsung mengejutkan pihak Sunderland selaku pemilik sah sang pemain. Chelsea sendiri memang siap menampung sang gelandang dan siap menuruti keinginan dari Xabi Alonso. Namun manajemen Chelsea enggan memenuhi harga yang diminta oleh Sunderland yang berada di angka sekitar 25 hingga 35 juta pound sterling. Angka tersebut dinilai terlalu tinggi bagi seorang pemain yang sudah menginjak berkepala 3. Oleh karena itu, kelanjutan transfer ini
sekarang sepenuhnya bergantung pada hasil negosiasi antara kedua klub. Sebagai langkah awal, Chelsea bahkan sudah melayangkan tawaran resmi pertama mereka sebesar 8 juta pound sterling. Dan pasti sudah bisa ditebak, tawaran pembuka ini langsung ditolak mentah-mentah oleh pihak Sunderland yang merasa daya tawar mereka sedang dilecehkan. Mengingat hasratnya yang begitu menggebu-gebu untuk bekerja sama kembali dengan Xabi Alonso, Granit Xhaka diprediksi bisa saja menggunakan player power atau tekanan pemain untuk mendesak kepada manajemen Sunderland agar mau menurunkan tuntutan harga mereka. Secara pribadi, zona Chelsea Indonesia tentu sangat menginginkan kehadiran Granit Xhaka di Stamford Bridge bisa terrealisasi. Karakter kepemimpinannya adalah sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan mudah. Sunderland memang memiliki daya tawar yang besar karena kontrak sang pemain masih menyisakan 2 tahun. Tetapi di dalam industri sepak bola modern, kekuatan klub pemilik tidak pernah bersifat mutlak jika pemain sudah mogok bermain. Kabar terbaru menyebutkan bahwa setelah tawaran 8 juta pound sterling telah ditolak, Chelsea kini sedang bersiap melayangkan tawaran kedua sebesar 18 juta pound sterling. Angka ini diharapkan bisa menjadi jalan tengah yang adil dan menguntungkan bagi kedua belah pihak. Pihak London Biru tetap bersikeras bahwa bandrol harga 25 hingga 35 juta pounds yang diminta oleh Sunderland adalah harga yang tidak masuk akal. Bahkan manajemen memberikan sinyal tegas jika tawaran kedua sebesar 18 juta pound sterling kembali ditolak, Chelsea nampaknya tidak akan membuang-buang waktu dan segera beralih ke target alternatif lain. Logika finansial Chelsea ini sebenarnya sangat mendasar dan didukung oleh data valid di lapangan. Jika teman-teman perhatikan grafik di layar saat ini, sepanjang sejarah sepak bola, dalam daftar transfer pemain yang sudah berusia 33 tahun ke atas, praktis hanya nama mega bintang seperti Cristiano Ronaldo dan nama Robert Lewandowski saja yang berhasil menembus angka transfer fantastis di atas 50 juta euro. Selebihnya, rata-rata nilai transfer pemain senior di kelompok usia tersebut hanya berkisar di angka belasan juta euro saja. Inilah alasan utama mengapa Chelsea sangat berhati-hati dan enggan keluar biaya di luar nalar demi mendatangkan Granit Xhaka. Meskipun di sisi lain tim teknis Xabi Alonso sangat membutuhkan tenaganya di lapangan hijau. Melihat situasi pelik ini, bagaimana menurut pendapat kalian Blues? Apakah menurut kalian Chelsea harus mengalah dan membayar 30 juta pound sterling demi memuaskan keinginan Xabi Alonso untuk seorang Granit Xhaka? Atau manajemen Chelsea sudah benar bertahan di angka maksimal 18 juta pound sterling dan lebih baik mencari pemain alternatif lain yang usianya jauh lebih muda? Tulis analisa dan jawaban kalian di kolom komentar Blues. Mari kita diskusikan bersama-sama. Sekarang kita beralih ke pembahasan yang kedua, yang tidak kalah menarik dari sektor lini pertahanan. Ada laporan eksklusif yang dirilis oleh jurnalis terpercaya asal Italia Matteo Moretto, yang kini bekerja untuk media olahraga ternama Spanyol yang bernama Relevo. Dalam pemberitaannya, Matteo Moretto mengungkapkan bahwa Chelsea saat ini sedang berupaya secara serius dan intensif untuk merekrut bek kiri milik Rayo Vallecano yang bernama Pep Chavarria. Pemain asal Spanyol ini mendadak muncul ke permukaan sebagai target pilihan manajemen untuk menggantikan atau mengisi pos yang ditinggalkan oleh Marco Kurela di sektor bek kiri Chelsea. Kontak awal dikabarkan sudah dilakukan oleh perwakilan Chelsea kepada pihak agen sang pemain serta Rayo Vallecano guna menilai kelayakan finansial dan aspek teknis dari transfer ini. Namun Chelsea juga harus bergerak cepat dan waspada. Manajemen menyadari sepenuhnya bahwa Pep Chavarria bukanlah barang komoditas
yang sepi peminat di pasar transfer. Bek berusia 28 tahun ini juga memiliki beberapa tawaran konkret lain dari beberapa klub-klub top Eropa yang siap mengajukan tawaran kompetitif. Salah satu klub itu adalah raksasa Jerman yang sedang naik daun, yaitu Bayer Leverkusen. Satu hal penting yang perlu kita garis bawahi bersama adalah mengenai proyeksi perannya di dalam skuad Chelsea. Berdasarkan informasi internal, jika Pep Chavarria benar-benar berhasil didatangkan oleh Chelsea ke Stamford Bridge, maka dia tidak diplot untuk menjadi pengganti langsung secara reguler di posisi utama yang ditinggalkan oleh Marco Kurela. Rencana jangka panjang Chelsea justru mengarah kepada talenta muda yang bernama Jorel Hato. Manajemen merencanakan Jorel Hato untuk dikedepankan dan diberikan tanggung jawab serta menit bermain yang jauh lebih besar sebagai bek kiri utama di musim depan. Lalu di manakah posisi Pep Chavarria? Dia akan ditugaskan sebagai pemain rotasi yang bisa selalu diandalkan. Keunggulan utama dari Pep Chavarria adalah fleksibilitas taktis yang luar biasa. Dia dikenal sangat fasih bermain sebagai bek kiri murni dalam skema 4 bek tradisional, maupun bertransformasi menjadi wingback yang agresif jika Xabi Alonso ingin menerapkan formasi 3 bek sejajar. Melihat pergerakan transfer ini, dinamika di sektor bek kiri Chelsea menjadi sangat menarik untuk diikuti. Sebelum Pep Chavarria, The Blues sempat dikaitkan dengan bek kiri milik Leeds United yang bernama Gabriel Gudmundsson. Lalu yang terbaru, radar manajemen sedang mengarah ke arah Pep Chavarria demi mencari sosok yang paling pas sebagai pemain di sisi kiri pertahanan Chelsea. Pertanyaan besarnya setelah nama-nama ini mencuat ke permukaan, siapa lagi kira-kira pemain kiri yang akan didekati oleh radar transfer Chelsea Blues? Apakah kalian punya nama bek kiri idaman lain yang akan cocok dengan gaya main cepat ciri khas Premier League? Coba tuliskan nama target incaran kalian di kolom komentar. Kita akan lihat seberapa akurat tebakan teman-teman fans Chelsea. Kita masuk ke pembahasan ketiga sekaligus yang terakhir pada episode hari ini. Kabar ini datang dari ranah Italia melalui pemberitaan media terkemuka yang bernama Tutto Mercato. Dilaporkan bahwa Chelsea saat ini sedang mempertimbangkan secara serius opsi untuk membawa pulang mantan gelandang muda berbakat mereka yang bernama Cesare Casadei untuk kembali ke Stamford Bridge. Langkah ini diambil setelah manajemen memantau perkembangan luar biasa sang pemain yang baru saja menjalani musim yang sangat mengesankan di Serie A Italia bersama FC Torino. Pemuda berusia 23 tahun tersebut benar-benar tampil menyala dan menjadi salah satu properti terpanas di kompetisi kasta tertinggi Italia pada musim lalu, tepatnya musim 2025-2026. Bermain sebagai gelandang box-to-box yang dinamis, Cesare Casadei berhasil mengemas catatan impresif dengan mencetak 7 gol dari total 36 penampilan di semua ajang kompetisi bersama Torino. Sebuah torehan angka yang luar biasa bagi seorang gelandang muda. Kilas balik pada saat manajemen memutuskan untuk menjual Casadei ke Torino pada bursa transfer Januari tahun 2025 yang lalu. Direktur olahraga Chelsea dengan sangat cerdik menyisipkan klausul penjualan kembali sebesar 27,5% dalam kontrak pelepasannya. Artinya, jika suatu saat nanti Torino memutuskan untuk menjual Cesare Casadei ke klub lain dengan harga mahal, maka Chelsea secara hukum berhak mendapatkan komisi sebesar 27,5% dari total nilai penjualan tersebut. Langkah ini diambil untuk memproteksi aset finansial yang sangat brilian dari manajemen Chelsea. Namun, laporan terbaru dari Tutto Mercato Italia ini justru memicu perdebatan sengit di kalangan fans sepak bola. Dalam upaya untuk terus memperkuat kedalaman skuad Chelsea,
untuk menghadapi kompetisi musim depan. The Blues dikabarkan berencana mengaktifkan opsi membelinya kembali dari Torino. Namun yang unik adalah setelah ia berhasil dipulangkan ke Stamford Bridge, manajemen berniat untuk langsung meminjamkannya kembali ke klub lain demi memaksimalkan menit bermain dan perkembangan fisik Casadei. Bahkan laporan tersebut mengklaim bahwa klub Ipswich Town yang baru saja memastikan diri promosi ke Premier League serta klub kontestan La Liga Spanyol Real Betis dikabarkan sudah saling sikut dan berebut di garis terdepan untuk mengamankan tanda tangan Cesare Casadei dengan status pinjaman. Jujur saja Blues, jika kita melihat premis dari rumor ini secara objektif, tingkat kebenaran dan validitas dari spekulasi ini sebenarnya sangat patut untuk dipertanyakan. Apa urgensinya dan nilai tambahnya bagi Chelsea untuk mengeluarkan dana segar demi membeli kembali Cesare Casadei dari Torino yang sedang menjalani musim sensasional di sana, hanya untuk kemudian repot-repot meminjamkannya lagi ke klub seperti Ipswich Town atau Real Betis? Secara finansial dan manajemen skuad, langkah ini terkesan berputar-putar dan kurang efisien. Namun yang namanya panggung gosip transfer sepak bola, kita semua tentu tahu bahwa selalu ada ruang bagi rumor-rumor yang awalnya terdengar tidak masuk akal, tetapi pada akhirnya justru benar-benar terjadi. Bagaimana menurut sudut pandang kalian Blues? Apakah menurut kalian ini adalah sebuah rumor pergerakan strategis yang serius dari manajemen Chelsea? Atau ini murni hanya rumor sampah alias clickbait dari media Italia yang memanfaatkan nama besar Chelsea? Tuliskan analisis kritis kalian di kolom komentar Blues. Berikut adalah ulasan zona Chelsea Indonesia pada hari ini. Mulai dari negosiasi alot nan cerdik demi mendapatkan Granit Xhaka dari Sunderland, lalu perburuan taktis bek kiri fleksibel Pep Chavaria dari Rayo Vallecano, hingga teka-teki opsi buyback serta klausul cerdas Cesare Casadei. Semua pergerakan ini menunjukkan bahwa manajemen Chelsea di bawah arahan Xabi Alonso benar-benar sedang bekerja ekstra keras dari balik layar demi bisa membentuk skuad yang kompetitif dan siap tempur habis-habisan dalam menghadapi musim depan. Sebelum kita mengakhiri episode hari ini, Zona Chelsea Indonesia ingin mengingatkan sekali lagi kepada kalian para fans Chelsea sejati. Jangan lupa untuk menuliskan jawaban, opini, dan prediksi kalian di kolom komentar di bawah Blues. Apakah Granit Xhaka layak dihargai 30 juta pound sterling? Siapakah bek kiri pilihan kalian? Dan apakah rumor Casadei itu nyata atau sampah? Jangan lupa juga bagi yang belum subscribe, klik tombol subscribe sekarang juga. Like video ini jika kalian suka, dan bagikan video ini ke grup-grup WhatsApp atau komunitas fans Chelsea kalian, agar kita bisa saling berbagi informasi. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai selesai tanpa di-skip. Tetap kawal terus perkembangan klub kesayangan kita, jaga kesehatan kalian, dan sampai jumpa lagi di video update transfer seru berikutnya. Keep the blue flag flying high. Thank you yang udah nonton episode ini. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe sebagai support channel Zona Chelsea Indonesia. Sampai jumpa lagi di episode-episode selanjutnya. Dan jangan lupakan untuk nyalakan lonceng notifikasi karena kami akan mengupdate seputar kabar Chelsea sesering mungkin. Thank you for watching and keep the blue flag flying high.